diberikan contoh mungkin perjalanan seperti apa ini? Perjalanan perasaanku yang kadang saya menangis. Mungkin teman-teman tidak pernah lihat saya menangis. Iya. Sudah sering nih Kak Irma, saya yang menangis di mejaku dan tiba-tiba ada user datang masuk. Ya Allah, astagfirullah, ada user, dia langsung itu kulap itu air mataku. Harus kayak ini tetap tersenyum. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tentunya kita akan kembali di momen JJS Podcast by Halo Oleh-Oleh Indonesia. Untuk episode kali ini tuh kita akan berbincang dengan edisi podcast JJS. Tentunya kita akan mengulik sebuah kisah inspiratif ya dari salah satu perwakilan divisi yang ada di kantor Halo Oleh-Oleh Indonesia. Boleh dong untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuliana, akrab disapa Juju. Jadi saya ini sudah menikah, mempunyai anak satu, dan saat ini keseharian saya bekerja di kantor Halo Oleh-Oleh sebagai customer service. Sebagai customer service Kak, sudah berapa lama? Sudah sekitar 2 tahunan. Karena awal masuk di sini itu sebenarnya saya daftar itu sebagai marketing. Iya, marketing. Iya, marketing. Jadi saya daftar itu hari telemarketing dan diterima menjadi telemarketing. Kan saya dapat informasi dari teman saya, katanya lagi buka lowongan, jadi saya coba daftar. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima. Dan saat itu suami saya bilang kalau gajinya sebegini, boleh kita terima Mi. Alhamdulillah mencapai dari targetnya suamiku. Jadi saya terima Mi. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ada di HL. Iya, sampai sekarang ada di HL dan bekerja. Dan itu hari ada perombakan manajemen, ada perbaikan manajemen, makanya dibuat customer service. Iya, jadi saya itu orang pertama customer service di kantor sebenarnya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan, baik itu tentang hiruk pikuknya sebagai CS itu seperti apa, boleh Kak? Monggo. Saya kan bekerja sudah 2 tahunan lebih kan Kak Irma sebagai customer service. Jadi otomatis ada banyak pengalaman, pelajaran yang saya dapatkan dari semua user-user yang ada di sini. Karena kurang lebih user kita itu sekitar 1.200 Kak Irma. Merasakan juga kayak, aduh ya Allah, ternyata begini di perjalanannya. Perjalanan apa itu Kak Juju? Perjalanan selama saya menjadi customer service. Ya boleh diberikan contoh mungkin perjalanan seperti apa ini? Perjalanan perasaanku yang kadang saya menangis. Mungkin teman-teman tidak pernah lihat saya menangis. Iya, betul. Iya, tapi saya terharu dan kadang juga saya sedih memang. Iya. Bagaimana perasaannya nih Kak Juju sebenarnya sampai Kak Juju ini rasanya kayak deep banget ya, dalam sekali untuk posisi customer service. Silakan Kak. Namanya kan di kantor itu tidak ada yang sempurna kan. Iya, betul. Iya, jadi mungkin permasalahan kayak komplainannya user yang saya lihat, yang saya pelajari, kadang-kadang saya sedih Kak Irma karena ini yang saya temani ini kan orang tua. Iya, orang tua. Orang tua yang biasanya itu dia tanyakan bagaimana dengan rumahnya. Iya, seperti kita kan juga sedih sedih karena ini ternyata dia berharap dia cepat tinggal ini karena mana lagi kalau kontrakannya habis. Iya, betul. Jadi di situ banyak sekali pelajaran yang saya terima dari situ, kasihan, perasaan yang aduh ya Allah, saya merasa berdosa ini. Tapi di sisi lain sebenarnya saya juga kasihan sama kantor. Iya, karena saya tahu kantor kita kan kantor yang tidak bekerja sama Bang. Betul-betul kita berjuang, apa yang sudah berjalan sekarang kita harus selesaikan. Jadi kita juga tahu bagaimana ini kondisinya kantor sebenarnya di belakang layar yang mungkin user-user tidak tahu juga. Jadi tapi itu kan dapurnya kita kan. Betul. Jadi di sisi lain saya kasihan sama user, di sisi lain juga kadang saya kasihan dengan perjuangannya juga kantor, karena kita tahu kantor
tidak ada yang bantu sama sekali pendanaan Kak Irma. Jadi sebenarnya itu yang kadang perasaanku ataupun pikiran-pikiran itu muncul dengan sendirinya. Bagaimana supaya saya bisa tenang hadapi ini semua, solusi-solusi yang saya berikan ke user tidak lepas juga dari bantuan dari teman divisiku, dari bantuan manajemen juga jadi seperti itu Kak Irma. Jadi minta maaf ini saya sedih. Sebenarnya ini kantor kasihan dia selalu maksimal mengusahakan, tapi kadang memang ada masa-masa itu Kak Irma kita mentok, kita memang kita blank. Bagaimana ini, tunggu dulu, kita tenang dulu, baru kita jalan lagi, selesaikan lagi apa yang bisa kita selesaikan. Jadi kantor ini tidak pernah ada, mungkin ini kan user-user Kak Irma tuh selalu berpikir, nanti kalian lari tidak selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kali. Saya sebagai customer service di situ misalnya bagaimana bisa menjelaskan ke user, meyakinkan user kalau insya Allah kita punya project ini, kita punya pekerjaan ini, insya Allah halal, insya Allah kita bisa selesaikan. Ada banyak loh Kak Irma yang user yang menunggak. Maksudnya user menunggak ini dengan hubungan toh sebagai customer service Kak? Hubungannya toh bagaimana tidak ada hubungan dengan saya. Ini kan kalau saya bilang, ibu bagaimana ini rumahnya belum dikerja, terus ini katanya dari collection kodong tuh penagihan, ada banyak, kalau boleh saya bilang Kak Irma, ini ada sekitar puluhan user yang menunggak sama kita. Wow, kenapa itu alasannya sampai dia menunggak? Begitu kan kita ini tidak ada sistem denda, tidak ada sistem sita toh. Jadi orang-orang mungkin bilang bisa aja saya menunggak toh, bisa aja saya menunggak, padahal itu kasihan di situ juga kita jalannya dapat uang, kita bisa kerjakan rumahnya orang. Luar biasa sekali ya, saya sampai dengar ceritanya nih Kak Juju, betul-betul saya hela nafas dalam-dalam. Iya. Karena terlalu dalam juga ini ceritanya Kak Juju. Karena memang saya sampaikan juga ini Kak Irma tuh dari hati. Namanya dinamika roller coaster toh Kak Juju. Iya betul. Mungkin ini ada kesalahpahaman ataupun mungkin dari tingkat emosionalnya nih Kak Juju selama bekerja sebagai customer service itu seperti apa Kak? Jadi kan ini saya sebagai CS juga, saya juga sebagai penyambung informasi Kak Irma toh, divisi lapangan, kan keuangan. Nah, jadi yang biasanya itu jadi roller coaster juga untuk saya. Itu ketika saya berkoordinasi sama temanku yang di lapangan. Pengawas lapangan dia. Iya, pengawas lapangan. Apa kaitannya Kak pengawas lapangan dengan customer service? Boleh mungkin karena sahabat halo tahu tuh. Iya, jadi begini. Jadi kalau misalnya itu sahabat customer itu toh ada komplainnya kan masuk di saya toh. Misalnya komplain rumahnya ada bocor sedikit toh, ada merembes, saya kan teruskan ke pengawas lapangan. Nah, itu biasanya di situ juga agak lama ditindaki sama pengawas. Jadi di situ juga biasa customer bilang, "Ini kamu teruskan jika komplainku." Saya dong yang dapat. Astagfirullahalazim. Jadi saya bilang nih, ya Allah kodong, kadang juga saya mau marah sama pengawas, saya tahan-tahan karena saya tahu kondisi di lapangan juga itu kan beda dengan kita yang di office tuh Kak Irma. Saya biasanya kalau seperti itu tuh Kak Irma mau marah, saya tenang dulu, baru saya tarik nafas, baru saya chat Kak, ini sudah Kak kita kerja. Karena kalau saya mau marah juga dia orang yang di lapangan Kak Irma, bisa-bisa dia benci saya. Iya betul, nanti dia respon Ki. Iya, jadi memang bagaimana caraku berkomunikasi juga, bagaimana caraku hadapi, tahu kondisinya mereka seperti apa di lokasi. Dari cara koordinasiku saya yang harus menyesuaikan memang dengan pekerjaannya ini orang, supaya orang bisa terima dengan baik juga apa yang saya sampaikan. Karena tidak bisa dong saya langsung nyos karena kita tidak tahu bebannya orang di lapangan itu berat Kak Irma. Iya betul. Iya berat. Tapi tuh sebenarnya di sisi lain tuh karena kita mau selesaikan apa yang menjadi amanahnya kodong user, tanggung jawabnya kita, apa yang menjadi keluhannya user, begitu jika. Luar biasa sekali nih Kak Juju. Dulu dalam teman-teman semuanya. Jadi ini mungkin Kak Juju, mungkin ini kan kita sudah sedikit lagi sampai di akhir dari cuap-cuap kita pada hari ini ya. Mungkin sebelumnya Kak Juju, apa sih hal yang paling menyedihkan, hal yang paling membuat Kak Juju bahagia selama Kak Juju itu sebagai customer service? Silakan. Jadi yang buat saya bahagia itu tuh Kak Irma tuh di pekerjaanku ketika komplainnya orang, ketika rumahnya orang itu selesai, ketika orang itu serah terima bangunan, di situ kebahagiaanku ya Allah yang saya bisa rasakan juga bagaimana bahagianya ini orang. Apalagi Kak Irma itu orang-orang yang
saya memang ikuti bagaimana dia marah-marah, bagaimana dia menangis, dia kirimkan saya itu, ini saya sudah diusir dari kontrakan, bagaimana ini, sampai di screenshot kan. Iya Kak Irma, karena memang dia sampaikan karena memang dia tidak bercanda loh, dia serius. Ini yang kita hadapi, ini manusia Kak Irma. Betul, manusia, betul. Orang yang punya masalah sendiri, masalahnya memang yang dia sampaikan sama kita. Jadi ketika dia STB Kak Irma, di situ kebahagiaanku yang luar biasa. Alhamdulillah. Karena saya bisa rasakan bagaimana ini orang bahagianya, dia sudah bisa tinggali rumahnya. Di situ kebahagiaan yang luar biasa. Intinya berarti kebahagiaan ini seorang customer service itu ketika komplain dan ketika serah terima bangun itu sudah berlangsung di usernya sendiri. Iya betul Kak. Namun kebahagiaannya juga tentunya ada pada user-usernya kita ya, karena sudah sabar menunggu dengan yang namanya berbagai macam masalah yang dia hadapi sampai dia juga sudah terima dengan rumahnya dengan baik. Yang bikin sedih Kak memang itu di saat ibu-ibu yang saya temui, terus dia tanyakan permasalahannya ini rumahnya bagaimana, kapan dia serah terima. Di situ saya sedih juga Kak Irma. Jadi yang tadi mungkin saya jelaskan di awal seperti itu. Luar biasa sekali nih untuk Kak Juju, tepuk tangan dulu dong. Wow. Oke Kak Juju, jadi sebelum kita menutup untuk sesi curhat kita pada hari ini. Iya curhat, betul curhat. Di JJS Podcast. Mungkin ada kesan dan pesan. Jadi untuk pesan saya, insya Allah saya juga bekerja di sini. Saya juga merasakan bagaimana perjuangannya kantorku selama ini. Dia berjuang mau menyelesaikan semuanya dengan cepat, tapi karena qadarullah yang harus terlambat jadi terlambat Kak Irma. Betul. Iya, insya Allah juga saya sebagai CS siap melayani customer semua. Insya Allah saya juga berpegang teguh ketika saya membantu menyelesaikan permasalahan customer. Insya Allah juga Allah akan membantu saya di kehidupanku, entah lewat mana saja. Insya Allah itu yang saya pegang. Jadi insya Allah apapun yang menjadi komplainnya customer, saya akan bantu untuk menyelesaikannya. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada hari ini. Podcaster kita pada hari ini luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini Kak Irma sudah mau dengarkan curhatanku. Iya. Makasih banyak ya. Boleh kita duduk dulu Kak ya. Oke deh. Oke, jadi sahabat Halo Indonesia, kita sudah dengarkan sesi curhat ya, dan tentu saja ada terselip banyak kisah inspiratif untuk kita semua. Insya Allah. Jadi jangan lupa untuk nantikan beberapa edisi episode JJS Podcast by Halo Indonesia. Jadi saya Irma Najmi Anugrah pamit undur diri bersama dengan rekan saya Juju sebagai customer service. Ya. Tentu saja mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah for this precious gift. Live today, not tomorrow. Ya Allah, I thank you every time.